warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan khalayak umum yang menonton YouTube ini. Kembali lagi kepada dosen Iman Lubis untuk materi pokok bahasan dat berkala. Oke. Tujuan pembelajaran menentukan persamaan tren linear dengan menggunakan metode tren non-linear. Tren linear, non-linear, kuadratis. Ya, jadi ini sih tergantung data ya. Jadi kalau kalian nanti sudah kan melakukan tren seperti ini, sebenarnya awal muasal harus melakukan deskriptif dulu. Contoh seperti mean, modus, terus kurtosis ya. Kalau datanya tidak normal, tentu kita sebaiknya jangan menggunakan tren linear ya, atau ada misalnya kurtosis. Kurtosis itu adalah data ketika nilai kurtosisnya di atas 3 ya. Jadi jadinya kalau di atas 3 berarti terjadi atau adanya lompatan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, kalau lompatan gitu, kalau pakai linear tuh yang kali 15 kurang disarankan ya. Jadi silakan menggunakan tren linear kuadrat. Maaf banyak WA ya. Terus saya sound mode biar fokus. Oke, mumpung kita coba jelasin dulu ya. Nah, karena tren linear dan jangka panjang akan mengarah pada perubahan yang agak mendatar ya. Kalau bicara linear, non-linear berarti kalau linear kan y plus a sama dengan a plus bx. Kalau non-linear itu y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat ya. Kalau AB-nya kita sudah tahu nih cara nyarinya kan, seperti yang tadi dibicarakan. Tapi kan kalau ada C ini bagaimana ya? Nah, ini pakai rumus sebenarnya bisa pakai matriks ya. Matriks, kalau ingat matek 2 ya. Matriks 1 maaf. Bisa juga pakai eliminasi substitusi. Cuman kalau udah misalnya masuk ke dalam bukan kuadratis ya, namanya kubik. Nah, kubik sebaiknya sih menggunakan matriks ya, nyari itunya ABC-nya ya. Tahu ya ABC ya? Ini loh ABC yang ini loh. Nah, makanya nanti kalau kalian skripsi atau tesis itu kalau X-nya itu banyak ya mendingan pakai matriks, dan nanti pakainya MATLAB gitu. Kalau pakai EViews, SPSS gitu itu kurang lah. Tapi kalau biasanya keuangan itu EViews sudah maksimum banget ya untuk data ya. Tapi kalau udah menggunakan matrix, MATLAB lebih bagus lah. Ya, apa sih MATLAB Pak? Itu matematika laboratorium ya. Itu aplikasi. Ya. MATLAB, MATSTAT, MATLAB, matematika statistik. Oke, lanjut. Nah, ya jadi rumusnya bisa dilihat ya. Rumusnya bisa dilihat, jumlah Y sama dengan N kali A, B jumlah X ditambah C jumlah X kuadrat. Jumlah XY sama dengan A jumlah XY tambah B jumlah X kuadrat ditambah C jumlah X pangkat 3. Jumlah X kuadrat Y sama dengan A plus jumlah X kuadrat ditambah B jumlah X pangkat 3 ditambah C jumlah X pangkat 4. Dengan menggunakan tahun dasar di tengah, di mana nilai X sama dengan 0, maka akan beroleh jumlah X sama dengan 0, demikian pula jumlah X pangkat 3 sama dengan 0. Jika nilai tersebut disubstitusikan dalam 3 persamaan, maka ya kan X sama dengan 0 ya pasti ya. Yang tadi loh. Oh, iya. Maka dimasukkan saja, maka jumlah Y sama dengan NA plus CX kuadrat, jumlah X kuadrat. Jumlah XY sama dengan B X jumlah X kuadrat, karena jumlah X0 sama X pangkat 3 nya sama dengan 0 ya. Kemudian
B sama dengan jumlah X-nya dibagi X kuadrat. Oke. Ini yang sama aja ya. Jumlah X pangkat 2Y sama dengan jumlah X kuadrat ditambah C jumlah X pangkat 4 ya. Oke, lanjut. Karena X pangkat 3 sama dengan 0. Oke, kita coba. Nah, kita contoh ya. Contoh berikut ini adalah data penjualan kendaraan tahun 2019 sampai dengan 2015. Penjualannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Tren non linear. Penjualannya 13, 12, 14, 16, 20, 24, 28. Nah, kayaknya nggak perlu pakai non linear nih ya sebenarnya. Datanya ini kok nggak terlalu besar. Jangan-jangan yang bikin nggak ngerti kali. Apa-apalah. Tahun 2009 sampai dengan 2015 kan penjualannya sama dengan Y. X-nya kita bikin tren ya, karena ini ada ganjil 0 di tengah kan. Berarti jumlah X-nya sama dengan 0 ya. Jumlah X sama dengan 0 ya, kita tahu ya. Sama dengan 0. Terus X kali Y seperti biasa sama X kuadrat yang kayak tadi membuat tren linear ya kan, tinggal dikali aja -3 dikali 15 sama dengan -45 sama 20 dikali plus 1 sama dengan 20. X kuadrat juga sama 1 X kuadrat juga sama 1 pangkat 1 pangkat 2 sama dengan 1 -3 pangkat 2 sama dengan 9 ya, sama ya. Jumlahkan ya, jumlah X kuadrat pasti semua dijumlahkan ya. Kenapa sih Pak dijumlahkan? Iya. Saya belum bisa jawab karena bukan ini materinya ya. Kemudian X kuadrat pangkali Y ya, berarti tinggal dikali aja lagi ya, mudah banget. X kuadrat dikali Y berarti 9 dikali 5 135. X pangkat 4 berarti minus pangkat 3 dikangkat 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Begitu juga seterusnya ya. Contoh di sini 252 dari mana ya? Dari 9 84. 252 dari mana ya? Dari 9 dikali Y, 9 kali 28 ya. 9 dikali 28 252 ya. X pangkat 4 berarti 9 kali 3 kali pangkat 4 sama 81 juga. Orang ininya sama ya, berarti ke atas juga sama. 1 kali 1 1 -2 kali -2 -2 pangkat 2 2 -2 pangkat 4. maaf pangkat 2 1 pangkat 4 ya. Oke, tinggal dimasukin aja. Minus Y apa jumlah Y 120, jumlah X kuadrat 28 ya. Ya, sini dapat X pangkat 4 96, XY 69, X kuadrat Y 56. Ya, sehingga B yang diperoleh jumlahnya jumlah XY dibagi X kuadrat sama dengan 69 dibagi 28 sama dengan 2,46 ya. Udah dapat nilai B, berarti tinggal nyari nilai A sama nilai C ya. Nilai A gimana cara nyarinya? Gampang, tinggal dimasukin ya, jumlah Y sama dengan 120 ya. Di sini ada. Kita perbesar aja. Kita perbesar saja ini yang gampang. Nah, mantap kan? Lebih jelas ya. Perbesar, terus kita lihat ya. Tinggal dimasukkan N-nya berapa? 7 ya. 7. N jumlah data, banyak data ya. A lagi dicari, C lagi dicari. Oke. N7 berarti X kuadratnya berapa? Jumlah X kuadrat adalah 28. Makanya sini 28. Oke ya. Oke, cari lagi jumlah X
jumlah X kuadrat pangkat 2X kuadrat Y ditambah A jumlah X kuadrat ditambah C X pangkat 4. C nya lagi dicari, A juga lagi cari ya. X min jumlah X kuadrat 28 ya. Ini 28, sini 28. Kemudian jumlah yang C nya jumlah X pangkat 4 ya, 196 ya ini ya. Tinggal di substitusi ya. Nah ini tinggal substitusi saja ya. Ini lebih gampang pakai matriks sebenarnya sih, cuman karena orang lebih berpikir kalau nggak pakai matriks lebih gampang kan gitu. Ini kan cuma masalah persepsi aja ya. Ya tinggal dimasukin aja. Sebenarnya ini lebih rumit sebenarnya, cuman karena orang ngerasa susah matriks jadi ya udah nggak usah gitu. Tinggal dikali aja ya, menyamakan banyak A nya dulu ya. 4 dikali 7 28, 4 kali 28 harus 12, tinggal dikurang kan, menghilangkan A ya. Ini menghilangkan A nih ya, biar A nya sama dengan 0, berarti C nya berapa gitu. C nya adalah 84 dibagi 49 ya, sama dengan 0,58 ya. Wah Pak, saya bingung nih, kenapa kok cara nyari C nya begitu gitu ya. Gampang aja ya, tinggal dipindahin aja. Minus 49 sama dengan minus 84 C ya, sama dengan ini minus ya, berarti C berarti dipindahin ya. C nya berapa? 49 minus dibagi dengan minus 89 ya, sama dengan 0,58 gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Substitusi, setelah itu dapat 0,58 tinggal dimasukkan ke C. 109 ditambah dengan 7A ya kan, tambah 28 kali 0,58, hasilnya A sama dengan 7A sama 109,116,24, A sama 112,76 dibagi dengan 7 sama dengan 16,11, maka hasilnya adalah Y sama dengan 16,11 ditambah 24,246 tambah 0,58 X kuadrat. Jumlah penjualan tahun 2020 tinggal ditambah 8 ya, karena di sini adalah 3 dari 2020 ke 2015 adalah 5 tahun, makanya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oke, ini hasilnya makanya 8. Oke baik, begitulah kira-kira ya. Pertemuan 15 pasti mudah, saya pelan-pelan nanti saya akan kerjakan latihan soal tugas di Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.